Yo, halo semuanya. Bertemu lagi bersama saya. Kemarin saya sudah merekomendasikan salah satu anime yang menurut saya bagus untuk musim ini, yaitu Last Boss. Sekarang kita akan menjelaskan atau menceritakan, membahas alur cerita Last Boss episode 1 part 1. Siang itu seperti biasa, aku pergi ke sekolah setelah bermain otome game. Kepalaku masih penuh dengan seorang last boss atau bos terakhir dalam game itu. Aku menyeberang dengan tenang dan memikirkan sesuatu. Ku melihat ke sebelah kanan. Apakah itu sebuah truk? Ah, tidak. Aku tertabrak oleh truk tersebut. Loh? Kok aku terbang di atas langit? Aku jatuh. Tidak. Hah? Kok aku bisa di lantai? Apakah tadi hanya mimpi? Hime-sama. Hime-sama. Loh, kenapa aku dipanggil Hime-sama? Eh, kenapa aku malah bereinkarnasi? Bereinkarnasi menjadi last boss di game Otome itu. Last boss terkejam dan terjahat di game Otome. Kenapa ini bisa terjadi? Jika ini benar, aku sebagai Fraido akan memerintah dengan penuh kekejaman sebagai last boss dan akan membawa negeri ini ke arah kekacauan. Selama pemerintahanku, aku akan mengukir luka yang tidak bisa dimaafkan kepada para target penaklukan. Namun, muncullah Tiara, sang protagonis, sekaligus adikku sendiri yang akan membunuhku dan bekerja sama dengan para target penakluk. Mungkin itu akan menjadi penebusan bagi dosa-dosaku kelak. Cerita itulah yang kupikirkan saat ku terbangun di dalam ranjang. Aku gusar dan gelisah. Apakah aku akan memiliki nasib seperti itu? Teriakan yang membuyarkan isi kepalaku. Ku menoleh. Sosok lelaki gagah berambut merah sepertiku. Dia datang. Ciciwe. Dialah ayahanda yang kusayangi. Apa yang terjadi denganmu, Fraido? Aku sangat khawatir. Rosa pun sangat mengkhawatirkanmu. Rosa Royal Evie. Dia adalah ibuku. Sekaligus penguasa tertinggi negeri ini. Aku jarang sekali bertemu dengannya. Kata orang, dia sangat sibuk dengan dinasnya. Tapi alasan sebenarnya, ayahanda, aku mempunyai seorang adik kan? Muka kaget itu mengisyaratkan tebakanku benar. Karena jika memang benar ini di dunia game, maka aku akan mempunyai adik yang 2 tahun lebih muda dariku. Sekaligus protagonis dari cerita ini, Tiara Royal Eve. Kenapa kau bisa tahu? Jangan-jangan kau sudah membangkitkan kekuatan prediksimu seperti Rosa? Hah? Sepertinya bukan, pikirku. Wah, selamat ya Fraido. Kamu ada pewaris sah bagi tahta negeri kita. Untuk sekarang, kita cukupi saja. Kita bahas nanti ya. Sekarang, kamu beristirahatlah. Dan soal adikmu, Tiara, kita juga bahas nanti ya. Setelah mengatakan itu, sosok gagah itu pun berbalik badan. Dan perlahan pergi dari kamarku. Desahan yang mengagetkan semua penjaga dan pelayanku, tapi aku tidak peduli. Dan aku memikirkan kenapa bisa ada di sini. Otome Game TSKD. Ini berlatar di kerajaan Prisia. Kebanyakan mereka yang mendapatkan kekuatan prediksi akan menjadi pewaris tahta yang sah sebagai ratu di kerajaan ini.
Di game ini pun ada adegan Frido yang menebak keberadaan adiknya. Ini persis dengan situasi di game. Tunggu sebentar. Aku tersentak. Aku seperti melupakan sesuatu hal yang penting. Di mana ayahandaku? Jika Nona bertanya, Tuan Narapati, beliau baru saja berangkat untuk memberitahu Baginda Ratu. Aku melupakan sesuatu. Benar, aku melupakannya. Aku lantas lari ke jendela. Kubuka jendela. Bru! Ayahanda! Teriakku dari atas. Pria berambut merah itu hanya menoleh dan tersenyum kepadaku. Loh, bukan itu maksudku. Ini bukan waktunya tersenyum. Hime sama, jangan lakukan itu. Jangan mendekat. Takkan ku ampuni jika ada yang mendekat. Aku berjalan di pinggiran jendela. Jangan naik kereta itu, ayahanda. Roda kereta itu rusak. Sebelum kau bertemu ibunda, ayahanda akan tertimpa celaka. Sialan. Anginnya terlalu kencang. Tidak. Aku akan jatuh. Frido! Hap. Tiba-tiba tangan itu menarikku dari atas. Aku tidak terjatuh. Tolong periksa rodanya. Syukurlah. Di game, Frido tidak bisa memprediksi kejadian ini. Tapi aku bisa tahu kejadian ini karena di dalam kehidupanku yang sebelumnya. Mohon maafkan kesalahannya, Hime-sama. Teriakan ampunan dari pelayan membuyarkan pikiranku. Tolong maafkan kelancangan dia, Hime-sama. Kulihat dua pelayan bersujud di depanku. Dan orang yang menolongku pun cepat-cepat menjauh dariku dan bersujud juga. Gadis ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Tolong maafkan dia. Tak kusangka aku bisa membuat orang lain setakut ini padaku. Oh iya, selama ini Praido selalu bersikap egois. Tidak, ini bukan lagi sekedar keegoisan. Pipiku basah. Aku minta maaf. Maafkan aku. Frido! Teriakan yang memboyarkan kekagetan semua pelayan dan penjagaku. Frido, kenapa kamu menangis? Apakah kamu terluka? Atau mereka melakukan sesuatu? Bukan begitu, ayahanda. Tapi akulah yang salah. Jadi, kalau ayahanda ingin menghukum, maka hukumlah aku. Aku bisa paham karena aku mempunyai ingatan selama 18 tahun di kehidupanku sebelumnya. Betapa mengerikannya mereka yang mempunyai wewenang serta melihat penderitaan dari korban yang menerima dampaknya. Frido, sebulan lagi kamu dan Tiara akan bertemu. Saat ulang tahun ke-6 Tiara. Setelah itu kita akan makin sibuk. Soalnya banyak hal yang harus kau pelajari untuk menjadi pewaris tahta sebagai ratu di negeri kita. Oh iya, kita juga harus cepat mencari anak laki-laki untuk diadopsi. Untuk menjadi asistenmu. Loh, ayahanda bilang apa sih? Adik laki-laki. Nah guys, kayaknya sudah lah ya. Kita cukupkan untuk episode 1 part 1. Mungkin besok kita akan lanjut ke Last Boss episode 1 part keduanya. Nah, sudah ada perubahan nih dari cerita Otome Game yang asli. Seharusnya kan ayahnya mati ya.
Tapi apakah akan terus berubah atau tetap akan sama? Ini sih kayaknya akan menarik terus ya untuk diikuti. Dan adik laki-laki, apa sih yang dimaksud? Oke, terima kasih. Jika kalian mau nonton animenya, jangan lupa nonton di Muse Indonesia. Nanti akan saya sertakan link di kolom deskripsi. Atau mungkin di kolom komentar akan saya pin. Terima kasih. Bye-bye. Tetap di random aja.